Shalom alaihim Besem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Jadi Master Alkitab. Saya itu Master Alkitab. Bukan Master Teologi, enggak. Saya Master Alkitab ya. Begini judulnya ya. Yesus tidak pernah belajar. Yesus itu nggak pernah sekolah. Sekolah aja deh, jangan belajar. Yesus tidak pernah sekolah, ya. Kan supaya lebih ini ya. Yesus itu tidak pernah sekolah. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini pengantar dulu ya. Kalau untuk urusan tentang keagamaan, tentang kekristenan, tentang memahami Alkitab, sekolah itu nggak penting. Saya ulangi, untuk yang memahami Alkitab, untuk memahami kekristenan, sekolah itu nggak penting. Beda kalau untuk memahami ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu biologi, nah itu harus sekolah. Tapi untuk memahami Alkitab, memahami kekristenan, sekolah nggak penting. Nggak sekolah aja nggak apa-apa. Saya contohnya, saya itu kalau secara formal, saya sekolah, saya kuliah ya. Makanya gelarnya tukang insinyur. Saya itu tukang insinyur ya. Terus, tapi kalau urusan Alkitab, saya itu Master Bibliologi, Master Alkitab. Jadi yang saya pelajari Alkitab. Levelnya jauh lebih tinggi daripada Master Teologi. Kalau Master Teologi itu tukang tafsir. Makin doktor, nanti habis Master jadi doktor, jadi makin pinter bikin tafsir. Kalau saya Master Bibliologi, artinya Alkitab saja. Ya. Ya. Itu untuk urusan keagamaan. Nah, Yesus itu nggak pernah sekolah, Saudara. ya. Anda tahu nggak ya? Yesus nggak pernah sekolah. Rasul-rasul itu nelayan kan, boleh dibilang mungkin juga nggak sekolah. Sedikit yang sekolah itu Lukas. Lukas itu katanya tabib ya. Kalau zaman sekarang dokter. Jadi penulis-penulis Alkitab itu, Yesus sebagai Allah itu milih ini yang bisa nulis, ini yang kenapa Paulus menulis banyak sekali, karena Paulus itu pinter, dia kuliahan, itu orang kuliahan, ya. Kenapa yang lain tidak menulis ya? Kenapa yang menulis hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian Paulus juga, Petrus sedikit ya. Kemudian Yudas, kemudian ada juga Yakobus. Kenapa yang lain kayak Bartolomeus kayak itu mungkin memang dia kurang pinter untuk nulis ya. Yesus tidak sekolah, Saudara ya. Kita lihat di Lukas ya. Lukas pasal 2 itu di ayat 50, 51, 52 di situ ditegaskan Yesus umur 12 tahun habis debat sama para ulama di ayat 45, 46. Di ayat 50, dia kemana? Ke Nazaret. Sejak umur 12 tahun, Yesus ke Nazaret. Yesus umur 12 tahun sudah debat sama ulama. Dia sekolah nggak? Nggak. Kok bisa, Pak? Nanti kita kasih tahu. Kenapa Yesus yang nggak sekolah, umur 12 tahun, menang debat dengan para ulama Yahudi, ahli Taurat ini, ya? Di dalam Lukas 2 ayat 45, ayat 46, ayat di situ. Lalu di ayat 50, 51, 52, Yesus ke Nazaret. Sekolah enggak? Enggak. Jadi apa di Nazaret? Jadi tukang kayu. Ya, Markus 6 ayat 3. Yesus itu tukang kayu. Enggak sekolah Yesus. Ya. Yesus itu tukang kayu sama dengan bapaknya. Siapa sih? Yusuf juga tukang kayu. Yesus juga tukang kayu. Selama ini ada pendapat yang mengatakan Yesus kan cuman anak tukang kayu. Anak tukang kayu betul, tukang kayu juga betul. Selain jadi anak tukang kayu, Yesus itu juga tukang kayu. Markus 6 ayat 3. Saya juga tukang kayu. Kok bisa, Pak? Lah saya kan sarjana teknologi hasil hutan. Aku ini jago di dalam teknologi perkayuan, itu bikin triplek, bikin gitu-gitu jago saya. Ngerti maksudnya ya. Ya bikin desain semebel. Saya ini tukang kayu, sebenarnya saya tukang kayu, sarjana tukang kayu gitu lah. Ya. Yesus juga tukang kayu. Kayaknya ada deh, Pak, pemimpin yang tukang kayu kayaknya ada deh, Pak. Kalau nggak salah presiden itu juga tukang kayu, Pak.
Beliau kakak kelas saya. Kakak kelas saya 2 tahun. Jurusannya sama dengan saya. Beliau itu kakak kelas saya 2 tahun. Jurusan sama loh. Sama-sama tukang kayu, cuman beda nasib. Beliau yang terhormat masku ya, yang sekarang jadi pemimpin ya. Dia juga tukang kayu, insinyur tukang kayu maksudnya. Saya juga insinyur tukang kayu loh ya. Ya begitu. Jadi saya kembali ke Alkitab. Yesus adalah tukang kayu. Mana bukti Yesus nggak sekolah, Pak? Mana buktinya? Suatu saat Yesus itu mengajar di Bait Allah, tentu saja di Serambi ya. Dia buka kitab lalu dia menjelaskan. Lalu orang-orang takjub. Dia bilang begini, ini Yesus hebat ini. Dari mana dia tahu pengetahuan itu padahal dia tidak belajar? Yohanes 7 ayat 15. Tidak belajar itu maksudnya tidak sekolah keagamaan ya. Tapi apakah Yesus bisa nulis? Bisa, kan bisa baca ya. Zaman dulu mungkin bisa baca, tidak harus sekolah secara resmi. Kalau toh mungkin sekolah secara resmi masih mungkin, tetapi tidak sekolah agama. Yang saya maksud sekolah itu sekolah agama. Yesus tidak sekolah agama ya, supaya nggak rancu ya. Tapi mungkin sekolah baca tulis ya. Tapi kalau sekolah agama tidak. Ya. Jadi saya rubah sedikit judulnya, Yesus tidak sekolah agama, ya. Tapi dia bisa baca tulis. Mungkin juga sekolah biasa ya. Jadi bagaimana nih mereka tidak belajar? Yesus itu tidak belajar kok mereka berkata, Yesus nggak belajar kok pinter banget ya memahami Alkitab gitu ya. Di dalam Yohanes 7 ayat 15. Lalu Yesus jawab di ayat 16, ajaranku bukan dari dunia ini, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Siapa Dia yang mengutus aku? Yohanes 6 ayat 29. Allah yang mengutus aku. Allah yang mengutus aku. Siapakah Allah? Yohanes 12 ayat 45. Siapa lihat aku, lihat yang mengutus aku. Berarti Yesus itu Allah dong. Iya, tapi nanti waktu ngomong itu belum jadi Allah. Dibuktikan di Wahyu 21 ayat 7. Aku Allah, itu kata Yesus. Ya. Jadi ajaran Yesus itu berasal dari Allah. Bapak Ibu Saudara, Lukas 24 ayat 45, maka Yesus membuka pikiran kita mengerti kitab suci. Saya misalnya, dari pendidikan agama, pendidikan keagamaan, sekolah keagamaan saya nggak seberapa. Tapi bagaimana seorang Henry Tandianta, yang istilahnya dia bukan sekolah teologi, ya sorry, teologi kok dipelajari. Teologi itu tafsir, teologi itu kosong filosofi ya toh. Teologi itu ngarang bebas, ngapain dipelajari? Saya bukan sarjana teologi. Gimana seorang Henry Tandianta yang nggak pernah sekolah teologi, nggak pernah jadi master teologi, apalagi doktor teologi, kok bisa paham Alkitab? Itu tadi ya, Lukas 24 ayat 45, pikiran dibuka mengerti kitab suci. Syaratnya ya sembah Yesus satu-satunya Allah. Wong Yesus yang membuka pikiran kok. Makanya saya sering ditanya, Pak Henry Tan, Anda itu sekolah apa sebenarnya? Ya saya jawabnya sama dengan Yesus bilang, ajaranku dari Yesus Allah. Karena aku nyembah Yesus Allah, dibuka pikiran. Makanya ngerti kayak gini. Ya, Bambang Nurseno suatu saat ditanya, Bambang Nurseno ini ditanya sama mualaf atau apa gitu. Pak Bambang, Yesus itu pendidikannya apa? Tahu nggak Bambang Nurseno? Jawabannya muter-muter, gitu, kayak gasing, gitu. Oh Yesus itu, ya kita masih tahu lah, karena Yesus itu bisa baca tulis, lalu Yesus itu juga gini-gini. Dia pasti belajar dengan ulama-ulama, tapi nggak ditulis di Alkitab. Lah Alkitab nulis tanpa belajar. Bambang Nurseno nggak ngerti kan? Padahal dia doktor. Doktor apa? Doktor teologi. Teologi kok dipelajari? Buang itu tempat sampah itu teologi itu. Bambang Nurseno, kalau kamu mau paham Alkitab, belajar sama Henry Tandianta 8 bulan. Tak jamin kamu bisa paham Alkitab. Tapi harus nyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Kamu nggak mau toh? Ya, Bambang Nurseno, Yosua Tewu, Gilbert Lumoindong, Alfred Soru, kalau Anda mau paham Alkitab, belajar sama Henry Tandianta 8 bulan, tak jamin kamu bisa paham Alkitab di atas rata-rata pendeta-pendeta itu. Tapi syaratnya harus hanya penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah, biar pikiranmu dibuka.
Ya, kamu mampet karena kamu nggak mau nyembah Yesus Allah. Yang kamu sembah masih Bapa, Bapa. Ya, hari gini masih nyembah Bapa, mampet itu, ya, pikirannya ya. Sembahlah Yesus Kristus satu-satunya Allah, ya. Itu baru nanti dibuka pikiran. Yesus tidak pernah belajar agama ya, belajar sekolah agama enggak, dia enggak pernah belajar itu. Ajaranku berasal dari Dia yang mengutus aku, artinya aku sendiri sebagai Allah di surga. Ya, nelayan-nelayan yang tidak secara formal dan dia tidak belajar keagamaan juga bisa paham Alkitab loh. Semua nelayan-nelayan murid-murid Yesus itu membaptis dalam nama siapa? Nama Yesus Kristus. Bukan nama Bapa Anak Roh Kudus, bukan. Lah kamu Bambang Nurseno, Yosua Tewu, Gilbert Lumendong, Niko Nyoto Raharjo, Yesaya Pariaji, Alfred Soru, kamu membaptis dalam nama apa? Nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Loh kamu kan dokter. Iya kok kalah sama nelayan dulu. Nelayan itu ngerti membaptis dalam nama Yesus Kristus. Sebab dia tahu nama Bapa itu Yesus, nama Anak itu Yesus, nama Roh Kudus itu Yesus. Makanya tidak ada rasul maupun itu yang membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Gak ada. Mereka membaptis dalam nama Yesus Kristus. Nelayan itu ngerti lah. Kalian para pendeta yang sekolahnya dokter-dokter kok nggak ngerti? Apalagi Romo, nggak usah ceritalah Romo lah. Romo itu kalimat pertama saja sudah menghujat. Demi nama Bapa. Pernah ada nggak ayat Alkitab demi nama Bapa? Pernah ada nggak? Nggak ada. Yang ada itu demi nama Yesus. Ya, demi nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di langit, di bumi maupun di bawah bumi. Berapa ya? Filipi 2 ayat 9 dan 10. Ya. Petrus juga bilang gitu, demi nama Yesus, nggak ada demi nama Bapa. Lah ini Romo, kalimat pertama sudah menghujat Yesus. Demi nama Bapa, mana pernah ada? Iya ya. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Yesus tidak pernah belajar agama. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, MPS. Haleluya, amin.